Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum penintensier yang berjudul fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Tak lupa, pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaidan Budiman dari kelas 04 dengan NPM 20.153 dari mata kuliah Hukum Penintensier yang diampu oleh Ibu dosen Hesti Septianita SHMH dan Bapak Paris Fahri Rizal Jodi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Di sini fungsi hukum pidana difungsikan sebagai ultimatum remedium yang artinya senjata terakhir atau setelah sarana lain dianggap tidak memadai. Dengan kata lain, hukum pidana mempunyai fungsi subsidiaritas atau fungsi pengganti sanksi di bidang hukum yang lain untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang telah terjadi di masyarakat manakala setelah dipandang tidak efektif. Jadi ketika sanksi hukum yang lain dinilai masih efektif untuk menegakkan norma hukum tertentu, maka sanksi pidana tidak diperlukan. Tetapi manakala hukuman sanksi yang lain sudah dipandang tidak efektif, disitulah sanksi pidana diperlukan. Itulah maksud difungsikannya hukum pidana sebagai ultimatum remedium atau yang lebih dikenal dengan the ultimo ratio atau kriminalisasi last resort. Nah, hukum pidana sebagai ultimatum remedium karena yang pertama, sanksi hukum pidana merupakan sanksi paling keras daripada sanksi di bidang hukum lainnya. Sehingga karena sifatnya paling keras pada sanksi di bidang hukum lainnya, disitulah hukum pidana menjadi upaya penegakan hukum yang terakhir. Lalu yang kedua, sanksi pidana tidak hanya membuat pelakunya menderita atau jera saja saat menjalankan hukumannya, tetapi menimbulkan stigma negatif terhadap pelaku di kalangan masyarakat setelah menjalankan hukum pidana. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali hukum pidana justru menimbulkan dampak negatif akibat overkriminalisasi dan overpenalisasi. Sehingga hukum pidana menjadikan kehilangan pengaruh dalam masyarakat. Di samping itu, overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin memperberat beban kerja aparatur hukum dalam proses pidana, peradilan pidana. Akibatnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karena itu kehilangan wibawa dalam proses pidana. Lalu yang terakhir, keempat, hukum pidana memiliki keterbatasan disebabkan sanksi pidana yang menggunakan hanya sekedar sebagai pengobat sistematik atau sebagai penanggulangannya saja, bukan sebagai pengobat kuasatif atau penanggulangan akar masalahnya. Lanjut ke sifat subsidiar dalam hukum pidana, yaitu menurut istilah subsidiar adalah dirujuk sebagai pengganti, atau menurut KBBI yaitu pengganti apabila hal pokok tidak terjadi. Contohnya seperti hukuman kurungan sebagai pengganti denda apabila terpidana tidak membayarnya. Lalu yang kedua, subsidiar atau subsidiar adalah digunakan untuk menyebut salah satu bentuk surat dakwaan. Nah, dakwaan subsidiar adalah jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan disusun secara berlapis. Tujuannya adalah lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Gitu. Lalu masuk ke dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar adalah pengganti sebagai opsi atau dakwaan primer tidak terbukti. Nah, jenis ini sama dengan jenis alternatif yang terdiri atas lapisan dakwaan. Itu. Pembuktiannya dilakukan secara beruntun mulai dari yang teratas hingga lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh surat dakwaan subsidiar misalnya yaitu
primernya pembunuhan berencana yang terjerat pasal 340 KUHP, sedangkan di subsidiarnya yaitu terkenai pasal pembunuhan yang terjerat dalam pasal 338 KUHP. Lebih subsidiarnya itu penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, atau yaitu terjerat dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Itulah contoh dari dakwaan subsidiar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.